Oke, ketemu lagi bersama saya Riza Rahman di Belajar dari Praktisi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan dua orang sekaligus profesional di bidang sales. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih day-to-day activity mereka, tentang gimana mereka melakukan pekerjaan-pekerjaannya, gimana mereka survive dan bahkan bisa sampai well achieve ya di sana ya. Tentang kerjaan-kerjaan mereka lah sehari-hari intinya gitu sih. Oke, nah yang pertama kita akan ngobrol bareng Mas Arif Rifai, Mang Pai. Halo, ya. halo Mas Maman. So imut loh. Nah, si Pai ini adalah tadi apa lupa namanya? Field Sales Manager di Kimberly Clark's Softex ya iya. Yes, Kimberly Clark's Softex. Nah, yang kedua kita juga bakal ngobrol, kita akan ditemani oleh Diah Kasita. Mbak Diah Kasita ini adalah lupa lagi strategi development. Apa tadi? Ya. Commercial Strategy Development. Oke, Commercial Strategy Development di Danone Early Childhood. Ya, bener nggak? Early Life Nutrition, Danone yang susu lah pokoknya. Salah banget ya. Early Life Nutrition. Habis Early Childhood, Middle Childhood, Adolescent ya. Psikologi perkembangan dong. Psikologi. Iya, inilah Bunda kalau semuanya tidak dicatat ya, hanya menggunakan ingatan yang seadanya. Oke, thank you buat Pak I, dia sudah mau hadir di podcast seadanya dari saya ini. Jadi Pak I dan dia adalah teman seangkatan saya, sama-sama di psikologi UGM. Nah, kali ini yang kita justru pengen highlight adalah kami bertiga adalah lulusan psikologi dan kami bertiga Emang lulus ya, Man? sempat lulus ternyata nih. Sarjana. Ternyata kita ternyata sempat lulus gitu. Nah, kita lulusan psikologi dan ketiganya adalah ternyata tidak bekerja di bidang yang secara mainstream atau secara tradisional. Secara tradisi itu anak-anak psikologi ambil di dunia bisnis. Biasanya anak-anak psikologi itu kan ngambilnya di bidang HR ya. HR, human capital, atau ya tergantung company-nya lah namanya apa. Tapi kita tahu semuanya ke situ. Karena memang kita belajar psikologi industri organisasi. Nah, tapi kami bertiga kebetulan enggak. Nah, kita pengen ngobrolin ini. Terutama dari sisi sales-nya sih. Dari sisi di bidang sales-nya. Nah, mungkin aku mau minta tolong Pak I dulu menceritakan dulu tuh gimana awalnya kenapa bisa sampai terjerumus di bidang yang bukan HR ini gitu. Terus dulu pernah kerja di mana aja gitu. Oke. Thank you Mas Maman. Jadi sebenarnya sih kalau ditanya kapan berkarir di bidang sales, ya setelah terjun ke bidang HR juga sih, Man. Jadi sempat ke HR ya? Iya, sempat ke HR. Honestly kan lulus kuliah tuh saya sempat mencoba peruntungan ya ke salah satu perusahaan asing gitu kan. Memang kalau kita mungkin BUMN gitu kan, kalau sana BUMT gitu, Badan Usaha Milik Tiongkok gitu kan. Jadi saya join di ini perusahaan yang khusus seismic operation. Okay. Jadi kan kalau ada perusahaan tambang mau ngambil minyak sama gas itu kan butuh titik lokasinya tuh, Man. Ya. Nah, kebetulan memang yang menang tender tuh perusahaannya saya kemarin gitu kan. Namanya BGP, Bureau Geophysical Prospective. Kebetulan kliennya adalah Eni Oil gitu. Jadi ya udah hampir 8 bulan kali ya, 8 bulan kerja di site. Lokasi site-nya tuh di Teluk Bintuni di Papua gitu kan. As a field HR juga sih. Jadi ngomongin administrative things tuh ya udah makanan sehari-hari. Ngerekrut karyawan ya kan, bikin modul training, kemudian juga remunerasinya juga gue yang ngurusin gitu kan. Ya semua lah, jadi bener-bener HR generalis juga sih gitu. Setelah menekuni HR hampir 8 bulan, rasa-rasanya punya sense of apa ya, kok kayaknya ini terlalu monoton ya pekerjaannya gitu kan, kayak terlalu gitu-gitu aja. Ya bisa sih dikerjakan dan part of development improvementnya juga masih luas sebenarnya kalau mau dijalanin kan. Tapi entah kenapa gue sendiri merasa kayak masih ada hal-hal yang ini bukan passion gue banget nih gitu.
Gitu sampai Masih akhirnya pengen ya explore udah yang lain ya. akhirnya coba lempar kail kan, lemparnya kemana-mana sih. Dan memang setelah dari HR itu yang di-apply pun rata-rata sales and marketing. Jadi walaupun ngambilnya MT gitu kan, manajemen kredit, tapi spesifik MT sales atau MT marketing gitu. Sampai akhirnya terdamparlah di sebuah perusahaan rokok gitu kan, PTHM Sampurna gitu. Ya mengawali karir jadi supervisor community sih. Jadi simpelnya, singkatnya, supervisor community itu kan manusia itu kan selalu berkelompok ya kan. Dia berkelompok, dan berkelompok tuh pasti sesuai dengan bidang passionnya atau pekerjaannya atau backgroundnya gitu kan. Nah kebetulan komunitas ini ya kalau misalkan kayak ada salah satu brand, sebut aja brand A gitu kan, ya pasti nyasarnya komunitas kampus gitu. Dan ya gimana caranya teman-teman komunitas kampus ini punya mindset atau punya punya brand image yang oke gitu terhadap brand kita, sehingga memang cara mainnya antara ke kampus sama ke petani-petani di sawah gitu jelas beda approach-nya gitu kan. Kemudian dari community nggak lama, cuma 3 bulanan kayaknya, terus megang media, ngurusin billboard, baliho, banner ya kan. Nggak lama jadi analis marketing gitu kan. Dari analis marketing sempat pegang event juga gitu kan, jadi nggak pernah ikut band-bandan ya kan, jarang nonton konser, tapi sekalinya jadi supervisor event langsung pegang event gede gitu. Jadi event pertama gue waktu itu di Solo tuh ini Road to Soundrenaline. Nah Road to Soundrenaline itu jadi salah satu journey orang untuk dapat ambience dan feel-nya untuk event Soundrenaline di Bali. Soundrenaline di Bali ya. Itu tiap tahun ya di Bali ya kalau nggak salah ya. Tiap tahun di Bali. Ya udah jadi ikoniknya si GWK juga sih. Gitu. Mau pamer dan mau sombong sih ceritanya Man gitu kan, kalau boleh ya. Boleh nggak nih sombong nih? Boleh dong, boleh. Boleh ya. Jadi pertama kali diampuni. diampuni meskipun lagi puasa ya. Iya. Gitu. Jadi event pertamanya gue tuh waktu gue bikin di Solo Man, kita tuh ya nggak expect apa-apa gitu. Ya event emat ya kayak biasanya lah ya kan. Bikin musik, ada festival segala macam. Tapi di luar ekspektasi itu yang datang audiensnya tuh sampai 13.000. Dan pecah record sebenarnya gitu. Itu yang jadi berapa? Salah satu target waktu itu cuma 6.000 padahal, jadi udah hampir 120%-an lah. Iya, 13.000 tuh yang datang. Woi luar biasa. Cuman Pak itu yang bisa bikin, kata bos gua. Bukan kata gua gitu kan, kata bos gua. Biar gak resign gitu sih caranya sih ngomongnya sih. Iya. Gitu sih. Ya udah dari situ udahlah mulai tertarik tuh, makin tertarik lebih tepatnya, makin tertarik dengan dunia marketing. Tapi ternyata nasib juga berkata lain gitu. Jadi setelah dari event dapat opportunity untuk pindah ke HQ ya kan, ke headquarter, nyoba untuk jadi strategic partner. Strategic partner di sini diskusi sana sini gitu kan, buat proposal gitu kan. Jadi kayak kita orang mau bikin masjid gitu kan, kemana-mana bawa proposal. Nah sama gue juga kesana kemari, sempat ngubungin dia juga waktu itu, ya lu mau kerja sama nggak nih sama Sampurna gitu. Kerja sama apaan ya pokoknya apa aja lah yang bisa dikerjain, gue bilang. Lu yang kerja, gue yang sama-sama ya kan. Gitu. Jadi bentuk penawarannya sih untuk kerjasama dengan retail-retail yang kita develop sih di Sampurna sendiri gitu kan. Setelah dari situ malah berakhir ke bidang sales gitu. Jadi langsung ngurusin penjualan ya, direct selling ke outlet, ke retail gitu kan. Ya hampir 1,5 tahun kali ya di bidang sales. Dan di suatu hari dapat DM di LinkedIn gitu kan, entah berkah, entah memang doanya anak gitu kan yang terkabulkan. Ya dilala memang dapat tawaran untuk ngisi posisi field sales manager untuk wilayah Jakarta gitu. Jadi currently sih memang untuk benar-benar ngurusin sales di bidang penjualan langsung, untuk di general trade-nya juga ya kan, di wilayah Jakarta Barat sama Tangerang gitu sih Man. Dan here I am lah ngobrol sama Maman sama dia gitu. Asik. Siap. Thank you Pak penjelasannya ya. Jadi sama sekali nggak ya berawal dari HR tapi justru gara-gara tidak ingin melanjutkan HR-nya lagi itu jadi malah nyoba-nyoba di bidang lain ya. Yes, kurang lebih sih ya, sebenarnya udah nyoba dan dipaksakan untuk bertahan. Tapi kayaknya ini kalau mau dilanjutin setahun 2 tahun masih oke sih, tapi kalau untuk berkarir kayaknya enggak deh gitu sih Man. Iya. Oke kalau gitu. Nah,
Kalau dia gimana ya? Dulu awalnya kenapa bisa sampai di bidang ini? Kamu kan juga kalau nggak salah juga pernah pindah-pindah company juga kan, nggak langsung di Danone ini kan? Pertama malah ceritanya beda. Jadi apply-nya tetap HR, tetap apply rekrutmen lah segala macam, tapi nggak ada yang masuk. Nah terus, jadi kalau aku bedanya selalu apply HR di awal karena masih pakai mindsetnya ya udahlah psikologi ya apply-nya HR rekrutmen lah apa human capital. Sempat apply yang agak-agak marketing itu market research di Cadence, sempat apply lah kayak sempat proses cuman gak lolos. Nah terus yang uniknya adalah di satu perusahaan waktu itu di PwC itu double apply rekrutmen. Terus HR interviewnya malah bilang gini, kayaknya kamu nggak cocok di HR. Malah dia malah bilang gitu. Kamu kayak lebih cocok. Kenapa? Kamu kayak lebih cocok di marketing deh, lebih cocok di marketing atau kamu di CSR kayak gitu-gitu. Setelah ngobrol sama dia, setelah cerita-cerita, terus jadi kayak ting eureka moment gitu loh. Jangan-jangan emang aku di marketing aja ya. Karena kalau misalnya balik dari SD, aku tuh dulu orang tua aku dagang emang kan. Jadi dari SD udah disuruh jualan dulu, SD jualan, SMP jualan, SMA jualan, kuliah juga sempat jualan kan, waktu itu jualan jaket-jaket gitu. Jadi kayak ini tuh kayaknya emang udah nature-nya karena orang tua pedagang, terus bapakku juga sebenarnya dia kerjanya trade juga, dia kerja di perusahaan tapi dia juga di trading gitu. Jadi kayak yaudahlah, oke. Terus akhirnya aku apply di satu perusahaan joint venture Jepang sama Indonesia waktu itu. Perusahaan es krim lah. Nah di situ itu aku bisa dibilang startup karena dia belum launching sama sekali. Jadi benar-benar kerjanya palu gada semuanya dikerjain dari bahkan sampai waktu bosku yang marketing resign akhirnya ngerjain campaign juga, ikut bantuin waktu dia bikin TVC segala macam. Jadi lumayan palu gada. Cuman di situ momen bener-bener belajar banyak. Nah di situ tuh ya yang unik adalah aku harus jadi salesman dulu. Jadi salesman, tapi waktu itu ditemenin sales sih. Ditemenin salesman area Jakarta lah, paling jauh sampai Jakarta Barat. Terus pengalaman uniknya banyak banget. Salah satunya adalah ternyata aku menjadi salesman-nya tokonya mamanya Ernest Prakasa. Dulu tuh nggak ngerti ini tokonya Ernest Prakasa. Iya, itu jadi cerita cek toko sebelah tuh kayaknya memang bener-bener pengalamannya dia. Karena pengalamannya dia banget. Karena si enciknya bilang, anak saya tuh artis, dia bilang gitu. Terus kayak, yang mana tante? Kamu tahu stand up comedy? Ya tahu tante, yang Cina gitu. Ernest Prakasa, itu anak saya, dia bilang gitu. Oh itu anak tante. Pernah lihat sih waktu itu, cuman kayak, tapi masa Ernest Prakasa di sini sih gitu pikir ya. Jadi ini beneran Ernest Prakasa. Itu unik lah, pokoknya banyak banget pengalaman unik-unik selama 4 bulan itu. Itu lama banget sih hitungannya. Karena awalnya tuh cuma di plan 1,5 bulan. Terus cuman waktu itu emang jujur gue gak achieve. Targetnya susah banget. Targetnya ngikutin target salesman gitu kan. Tapi waktu udah di review targetnya emang ketinggian. Naiknya emang ketinggian banget. Terus ya udah. Tapi itu bener-bener keras banget, tapi itu banyak banget pengalaman uniknya waktu di situ. Jadi di situ palu gada segala macam, terus akhirnya aku pindah ke Nestle sarang burung ya. Waktu itu juga unik karena sebenarnya di awal itu aku sempat diputar-putar bukan buat kategori yang akhirnya aku kerja di situ. Jadi setelah udah di kategori X ya misalnya, terus ternyata kamu nggak cocok deh kayaknya ke X, lebih cocok ini kategori impulse. Akhirnya aku di-refer ke akhirnya di ready to drink. Jadi waktu di Nestle itu namanya kategori development. Di situ assistant manager. Nah, di situ aku pegangnya yang RTD, ready to drink. Jadi kalau tahu Milo, Denkau, Nescafe, Bear Brand, cuman tapi yang versi format langsung diminum ya. Nah, kalau di situ kerjanya mungkin lebih clear, udah nggak palu gada gitu karena dia benar-benar pure ngomongin ke bikin promo, bikin building block. Jadi kayak kan kita ada target sales berapa ton. Nah, achieve-nya itu kita harus ngapain? Bikin promo kah? Ataukah ada activation kah? Atau mau bikin distribution drive, ngasih insentif salesman gitu-gitulah. Nanti kategori itu kerjasama sama ada lagi namanya channel. Jadi gini, trade marketing itu kalau di perusahaan yang lebih advance, itu biasanya dia bagi jadi ada kategori, ada channel development. Biasanya kalau yang masih belum advance dia akan jadiin satu semua di trade. Jadi dari channelnya, dari kategorinya semua yang mikir trade marketing. Tapi kalau sekarang kalau dilihat udah mulai banyak company yang dia udah mulai advance kategori sendiri, channel sendiri. Jadi gini,
nanti Nestle itu kan banyak banget ya kategorinya. Dia jual ada breakfast, dia jual ada Yap. pet care, bahkan kalau tahu Purina itu juga Nestle. Itu nanti akan ada kategorinya sendiri. Iya, itu Friskies. Oh, Itu nanti Friskies akan tahu, ada Friskies orangnya. tahu. Iya, itu tuh Nestle juga. Jadi nanti kategori murah tuh. itu adalah orang yang Biasa bikin dicemilin plan sama untuk Maman ya, Man? setiap High protein. mahal tahu itu malahan. Jadi nanti setiap orang akan ada yang handle sendiri-sendiri lah. Cuman ada lagi channel. Jadi kalau channel bedanya dia akan semua kategori dia handle, tapi dia cuma fokus di channelnya. Jadi kayak minimarket ya, cuma bikin plan buat minimarket, tapi semua kategori yang ada di company itu gitu. Jadi itu tujuannya biar nanti ada yang menghandle kategorinya di across channel, tapi ada juga yang handle semua kategori di channelnya tertentu, fokus biar nggak tabrakan lah, kayak gitu istilahnya. Nah, setelah itu akhirnya dapat tawaran pindah ke Danone, CSD, Commercial Strategy Development. Di Nestle aku bentar banget. Karena waktu itu ditawarnya buat SCM ya kan. Namanya orang Jogja kan pride ya. Kamu bisa kerja di SCM tuh pride. Sekolahku dulu belakangnya, belakang pabrik. Jadi kayak ini kan SMA 8 ya, maksudnya. SMA 8. Jadi kayak wah, terus orang Jogja tuh kan kalau lo dikerja di Sarihusada, walaupun sebenarnya udah bukan Sarihusada ya. Iya. Karena aku udah nutrisi ya. Tapi kan pride-nya tuh kayak yang gitu. Jadi siapa yang gak mau ambil, akhirnya aku sampai sekarang di Danone dan sampai sekarang masih pegang SGM udah 2,5 tahun gitu deh. Itu singkat lah ceritanya. Ya, gua tuh penasaran sih ya sampai sekarang singkatannya SGM tuh apa ya? Sari Husada Generasi Mardika. Itu nama PT-nya gitu. Oh, Sari Husada Generasi Mardika. Oh, Generasi Sari Mahardika. Husada. Sari Husada Generasi Mahardika. Oke. Iya. Susu pendukung generasi maju kalau kita ngomongin. Progresif. Jualan. Progresif. Baik. Jualan. Kita tuh bisa ini loh, Pai. Kita bisa bikin plan bareng loh, Pai. Kita sopernya sama. Kan lu jualan dia pers popok juga kan? Betul. Nanti kita ngomong offline lah. Ya kan ngomong di sini ntar ada yang dengerin. Susu udah cover berapa toko susu ya di Jakarta ya? Bagi datanya dong. Banyak lah kan nasional. Nasional guys. Offline ini nanti kita bahas itu di luar. Begini nih. Iya, untung nggak kan. Iya. Sales harus ngambil kesempatan. Bukan. Harus ngambil kesempatan. Kita kolaborasi nih kayaknya nih, gua sama dia. Oke. Nah, kalau ini dia, kalau mau nanya ke kalian berdua nih, kalau menurut kalian kayak sales seperti yang sudah kalian kerjakan atau sales and marketing gitu, itu tuh apa sih? What kind of animals gitu kalau si SNM dia dulu deh, tadi udah Pak I dulu. What kind of animals? Jadi gini, kalau orang itu mungkin mikirnya marketing kayak udah pernah kita bahas ya, kayak bikin iklan, bikin yang kreatif gitu-gitu. Terus sales mikirnya harus selalu capai target, ketemu konsumen gitu-gitu ya. Orang tuh pasti mindsetnya gitu. Terus kayak jadi momok. Sebenarnya kalau marketing itu tuh luas banget gak sih? Kayak kalau kita yang udah kerja di sini, marketing kan ada brand, ada product innovation, ada CRM yang ngomongin data-data internal, ada market intelligence, strategi segala macam yang ngomongin riset. Jadi kayak luas banget gitu. Terus sales pun juga ya itu yang ketemu sama konsumen, frontlinernya tuh kebagi-bagi juga kan. Dan ketemunya kan gak cuman levelnya kayak ketemu orang doang, tapi ketemunya buyer gitu, buyer Alfamart, buyer Indomaret gitu. Jadi atau kayak ke Horeca, yang cover Horeca, ketemu hotel, ketemu restoran. Jadi sangat-sangat luas. Nah, mungkin agak nyambung dikit. Nah, aku tuh trade marketing, CSD itu sebenarnya di tengahnya. Jadi kan marketing selalu punya campaign. Sales, dia ketemu sama konsumen. Aku tuh yang translate. Jadi kayak campaign A, itu harus ditranslate seperti apa ya di sales. Kayak, terus dia punya activation apa, bisa nggak kerjasama sama toko, kerjasama sama retailer. Itu di toko kayak apa. Nah, aku tuh sebenarnya di tengah-tengahnya lah. Makanya ada yang bilang trade marketing itu banci. Karena bisa di dua-duanya. Ada yang bilang sebenarnya ya ini jembatan kan, kita yang menjembatani. Karena kalau bosku dulu ngomong marketing tuh kayak bahasanya tuh bahasa surgawi gitu, katanya bahasa langit. Nah, kita tuh nah sales itu iya, nah kalau bener, nah sales kan harus udah yang clear kan, eksekusinya gimana gitu-gitu. Nah, kita tuh membantu mentranslatekan bahasa yang langit itu menjadi bahasa yang lebih membumi, yang lebih executionable gitu intinya. Jadi, trade marketing itu seperti itu.
Kalau dari gua sih ngomongnya gini sih, Man, simpelnya gitu kan. Kan namanya perusahaan pasti pengen profit ya, bener nggak? Betul. Mana ada perusahaan mau rugi kan? Pasti semua perusahaan, semua company pasti pengennya profit. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita bisa dapat profit itu kan kita ada penjualan sama ada modal ya. Bener nggak? Nah, permasalahannya tiap tahun modal itu pasti naik, bener nggak? Ya. Ya dong, gaji karyawan naik, ya kan, fixed cost naik, operational cost Naik, juga ya. pasti naik. Dan gimana caranya company biar tetap profit nih, biar tetap margin? Ya mau nggak mau kan salesnya dinaikin dong, bener nggak? Betul. Once salesnya naik, artinya kan ketika costnya si ini naik, modalnya si company naik kan mau nggak mau, salesnya juga harus dinaikin gitu kan. Nah simpelnya kalau misalkan gue ditanya, sales itu apa sih gitu kan, gue akan jawab cuma dua hal. Sales itu dari 0 jadi 1, dari 1 jadi 2 gitu. Jadi memang objektifnya sales adalah dari toko-toko ya kan, dari panel-panel, dari consumer-consumer yang belum membeli produk kita, belum mengkonsumsi produk kita, jadi beli nih, jadi trial. Dari 0, dari nggak ada jadi 1. Dan kalau toko-toko yang memang sudah jualan, sudah rutin ngambil, ya gimana caranya dari 1 jadi 2 Iya, iya. gitu. Cuman ini kalau lebih banyak. ngomongin Lebih banyaknya maksudnya yang berbicaranya adalah targetnya adalah kayak pihak-pihak yang akan menjual kembali ya, kayak toko gitu ya. iya, karena memang sebenarnya tadi yang dia bilang kan setiap departemen tuh kan pasti ada ininya ya, ada fungsi dan spesialisasinya gitu. Kebetulan kalau tempatnya gua sih emang sales ini bener-bener ke retail, ke general trade-nya, ke toko-toko kelontong gitu kan, ke warung-warung di pasar gitu kan, terus ke beberapa juga toko-toko susu gitu kan. Kalau ke end user langsung ke ibu-ibu rasanya enggak sih, karena memang iya aksesnya untuk dapat itu juga kan nggak bisa ya, karena untuk menjangkau semua konsumen kan berarti butuh effort dan butuh tim berapa banyak gitu kan. Nah memangnya akhirnya ya kita bener-bener fokusin untuk bagaimana gedein GT-nya dulu nih. Karena bisa dibilang marketnya Indonesia ya kan, itu kontributor terbesar adalah dari GT-nya nih. Gitu. Tambah tempat gua nih Jakarta ya kan, Tangerang, itu retail population-nya tuh gede banget gitu. Jadi density-nya pun rapat-rapat banget. Nah, ini yang sebenarnya kalau bahasnya dia adalah tadi dia yang bikin senjata, terus gua yang akhirnya nembakin tuh pelurunya gitu kan. So kita harus benar-benar tahu medan pertempurannya kita sampai sejauh mana gitu. Kalau kita nggak tahu medan perangnya, kita nggak tahu siapa lawan kita, ya kita juga nggak bisa nembakin pelurunya gitu kan. Mungkin ngarahinnya ke helmnya tentara gitu, tahu-tahu kenanya pohon kelapa misalkan gitu kan. Jadi nggak tepat sasaran juga gitu kan. Nah dalam perkembangannya kita jualan, pasti kan akan disupport sama namanya trade promo ya. Trade marketing, trade promo ya kan. Kemudian ada dari retail promo. Nah hal-hal ini sih sebenarnya hanya tools ya, menurut gua pribadi ya Man ya. Hanya tools untuk menunjang. Ya, prinsipnya sejatinya sales adalah kelihayan dan kelincahan kita dalam berjualan sebenarnya. Gitu. Sampai ada satu cerita, gue tuh ketika nginterview tim, ya siapapun tim yang akan join ke tim gue akan selalu tanya, lu bisa nggak jualan tanpa promo sama sekali? Gitu kan. Lu pernah punya pengalaman nggak jualan tanpa promo? Gitu. Apa yang bisa lu ceritakan ketika lu jualan tanpa promo gitu? Karena ya kalau kita ngomongin promo bisa bertahan sampai berapa tahun sih gitu kan? Sampai berapa lama sih? Betul. Ya kan once company kita memang lagi betul, itu kan cost, dan setiap cost itu kan pasti ada pertanggungjawaban resultnya kan. Iya. Gitu. Lu dikasih duit 100 juta, lu baliknya 110 juta, ya boncos dong gitu kan. Gitu. Jadi memang gua sendiri sih selalu menekankan sama tim, ya namanya sales, mau suruh jualan batu bata, suruh jualan batu kerikil, suruh jualan air gitu kan. Airnya dikasih apa sedikit terus dijual gitu kan, ya harus laku gitu. Nah cuman memang orang-orang sering kali ya salah kaprahnya bahwa sales tuh jualan dan jualan gitu kan, padahal ada tekniknya dan ada ininya, ada seninya gitu. Memang benar kalau gua pribadi sendiri sih menekankan sales itu ke jualan, tapi bukan asal jualan, asal nawarin. Ada seninya, ada tekniknya, dan ada metodenya supaya apa yang kita tawarkan ya kan, apa yang kita informasikan itu bisa diterima message-nya dengan baik sehingga willing to buy-nya tuh gede. Oh oke nih, saya tertarik nih, beneficial produknya bagus, pricing-nya juga kompetitif,
Ya kan, kalau saya jualan ini juga pasti ada konsumen beli, dan saya mau beli deh produk lu punya gitu kan. Nah, sebenarnya di situnya sih yang akhirnya kita harus tahu dari hulu ke hilirnya dari sales itu kayak gimana. Gitu sih, Man. Gimana? Nah, correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau yang di posisinya Pak I sekarang ini justru mungkin hal yang selain tadi kelihatan ngejualin itu juga hal yang mesti diperhatikan adalah territory knowledge, territory management ya. Yes. Karena kayak tadi yang Pak I cerita, Pak I itu bertanggung jawab terhadap Jakarta dan Tangerang. Tadi Jakarta Barat apa Jakarta? Jakarta Barat. Jadi coverannya gue sekarang tuh Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Yes. Nah itu kan berarti Pak I bertanggung jawab atas penjualan produk-produknya di toko-toko GT ya, di General Trade ya. Dia di General Trade. Toko-toko tradisional yang ada di kawasan tersebut. Sehingga dia harus ngehandle tim yang bisa mengcover penjualan di area-area itu. Jadi kayak ya itu ngehandle timnya aja ada seninya sendiri ya, gimana caranya biar pastinya Man, susah-susah gampang susah gampang ya, karena namanya juga orang ya bisa kadang lagi kencang-kencangnya, kadang tiba-tiba turun gitu kan. Nah kalau apa namanya tadi kan Pak I ada di fieldnya, ada di ngehandle territory, dan dia itu lebih kepada trade ya trade marketing ya. Nah sebenarnya ada ini boleh terserah nih siapa dulu yang mau jawab. Ada bagian apa lagi sih yang ada di sales yang mungkin juga menurut kalian juga menarik gitu? Menariknya bagi anak psikologi ya maksudnya? Boleh buat anak psikologi ya. Boleh ya buat kalian personal juga nggak apa-apa sih. Personal ya. Jadi sebenarnya kalau trade marketing itu, nah ini yang aku merasa bersyukur kuliah di psikologi. Karena trade marketing itu divisinya tuh ketemu divisi banyak banget. Kita ketemu sama pre-demand, orang yang ngurusin demand supply, karena kan kita yang ngomongin volume, nanti kurang atau harus butuh banyak. Kita yang ketemu orang yang handle distributor untuk kayak align kalau misalnya kita ada apalah yang baru, atau misalnya ya launching produk atau ada perubahan produk, atau misalnya kita punya activity apa. Terus habis itu kita juga ketemu marketing pun juga itu banyak banget ininya. Nah, untuk kamu bisa handle ketemu orang berbagai macam itu tuh kan emang harus punya skill ini ya, apa sih istilahnya, kayak kita dulu diajarin building report. Nah, di awal kerja itu yang menurutku ini banget sih, kepake banget, karena dulu aku benar-benar harus berhubungannya sama bapak-bapak yang jauh lebih tua gitu kan, bapak-bapak yang distributor gitu. Waktu aku datang, waktu mereka mau buka mau buka gudang segala macam, terus harus bisa basa-basi dikit, harus bisa ya jokes bapak-bapak lah, tau lah ya. Nah itu tuh justru bahkan jokes dulu kayak yang juga bapak-bapak kan gitu kan, justru, dan aku merasakan advantage karena aku adalah orang Jawa, banyak yang bapak-bapaknya Jawa, itu tuh jadi bisa semacam apa sih, ada psikologi sosial istilahnya ya. Kita akan lebih dekat sama orang yang punya background ya kesama nama kita, kayak gitu-gitulah. Itu kepake banget. Yang kedua, ada yang namanya shopper marketing. Nggak banyak orang yang ngerti, itu psikologi banget kan itu. Karena kan orang tuh, nah gini, kalau marketing tuh mungkin akan lihat ke orang yang akhirnya menggunakan kan, dia ke end user. Nah kalau aku adalah lebih ke fokus ketika orang beli gitu. Jadi misalnya ketika di toko, dia tuh dari mana, yang diliatin tuh apa, yang diingat apa, terus promo yang menarik buat dia tuh yang kayak apa. Nah ketika kita ngomongin promo di e-commerce sama di misalnya di Indomaret sama misalnya di warung tuh beda-beda. Nah itu tuh ngeliat dari shopper. Terus kayak ada kejadian-kejadian tertentu nggak sih yang mempengaruhi perilaku belanja kayak pandemik, itu pasti akan ngefek kan segala macam. Nah mungkin buat anak psikologi yang pengen ke sales tapi misalnya agak-agak worry, ini aku bisa apa enggak, bisa ke shopper marketing sih, itu kepake banget buat anak psikologi. Dan itu menarik karena basicnya dia ke ngelihat ini riset tentang shopper. Nah aku trade marketing itu harus tahu basicnya, walaupun mungkin nggak advance ya. Nah nanti dari situ aku bikin tuh makanya promo, strategi segala macam. Oke, sekarang lagi pandemik, ibu-ibu punya punya kesulitannya apa sih gitu.
kira-kira gimana caranya untuk nggak cuman promotion sih, aku bahkan kayak tahun lalu bikin activity bareng sama Gojek juga man di Alfamart. Kita ngasih donasi ke driver gitu-gitu, dan salah satu insight-nya kan emang sekarang orang ketika pandemik nggak cuman ngelihat brand tuh promo doang ya, kayak dia tuh giving back to masyarakat atau enggak sih, kayak gitu-gitu nih salah satu insight-nya. Nah, jadi termasuk itu juga sih. Jadi activity-nya tuh nggak selalu profit aja, tapi ada nggak sih activity yang mungkin increase awareness misalnya, atau increase tadi itu kayak persepsi konsumen itu ke produk kita gitu. Anak psikologi bisa mulai dari situ. Nah, terus skill yang kepake ya komunikasi jelas, karena ketemunya sama banyak orang, jauh lebih tua, terus how to approach. Nah, satu lagi adalah ketika di sales, dan mungkin nggak cuma di sales ya, di kerjaan apa aja, psikologi itu bagus di connecting the dots, karena kita kan kalau mau ngambil kesimpulan ngelihat dari tes A, tes B, tes C, hasil observasi, hasil interview, ketemu kesimpulan A kan. Nah, ketika di sales tuh kayak gitu, misalnya kamu ngelihat ada fenomena jualanmu turun tuh kamu akan lihat tren market gimana, tren total kategori, terus trennya, terus kompetitor ada yang ngapain sesuatu enggak, terus dari internal kita fundamentalnya kayak service level atau apa segala macam ada juga enggak yang perlu di fix. Dari situ kan nanti kamu kayak bisa tahu, oke, sales kita turun karena gini, atau mungkin malah secara semua udah bagus, emang kategorinya misalnya udah nggak relevan atau segala macam. Jadi itu yang menurutku anak psikologi bisa ini banget sih, bisa banget untuk di sales karena dia udah punya kemampuan itu 3 itu, kemampuan komunikasi, approach orang, sama connecting the dots. Oke. Itu sih menurutku. Kalau menurut lo gimana, Baik? Ada apa bagian-bagian lain mungkin dari yang pernah lo handle tapi menurut lo menarik gitu? Yang belum pernah di-handle berarti ya? Boleh yang sudah juga sih, maksudnya tapi yang mungkin beda sama yang sekarang gitu. Iya. Jadi kalau sebenarnya wishing gitu kan man, gue sih sempat berharap banget bisa masuk ke brand sih. Karena kalau ngomongin brand itu kan bener-bener ngomongin journey ya, dari produknya itu lahir gitu kan, keluar sampai nanti akhirnya tumbuh tuh dan akhirnya jadi gede gitu kan. lifelong journey experience gitu kan. Ya. Jadi sempat pengen banget masuk ke brand sih, cuman ya memang belum ada yang mau narik ke brand sih. Atau dia nanti kalau ada yang mau butuh magang brand, bolehlah gue ditawarin ya. Ntar aku share lowongannya. Oke. Tapi kalau yang menariknya sih sebenarnya gini, kalau kemarin di perusahaan gue sebelumnya ya kan, which is cigarette company, itu juga salah satu yang berkah lah ya. Mungkin kalau bisa gue bilang selama gue hidup, salah satu berkah yang gue dapetin adalah ketika gue bisa bekerja di perusahaan namanya PT HM Sampurna itu kan. Di sana memang gue banyak belajar sih man, yang bener dia katakan tadi gitu. Jadi mungkin akan terdengar sangat being polite gitu ya, bahwa anak psikologi itu akan mudah beradaptasi, akan mudah bisa masuk ke segala layer gitu kan. Tapi sejujurnya ya itu yang gue rasakan juga sih gitu. Jadi ketika gue harus dituntut ketemu sama orang yang punya karakternya A, ya gue dengan sendirinya tuh pakai topeng untuk A gitu loh. Ketika nanti gue harus ketemu sama orang gitu ya. B, tiba-tiba kayak gue langsung ngikutin juga tuh, ada pembicaraannya, diskusinya gitu. Itu sebenarnya modal bagus sih ketika di company gitu ya. Apalagi kita punya atasan kan, pasti bukan atasan ngikutin bawahan kan, bawahannya harus adaptasi sama atasannya kan. Betul. Gitu. Jadi untuk adaptasi dengan atasan tuh menurut gue sih bisalah harusnya anak psikologi gitu kan, karena kita udah biasa juga nanganin orang-orang dengan kasus-kasus khusus gitu kan, yang menuntut kita juga untuk punya behavioral dan segala hal yang berbeda gitu kan. Iya. Kemudian kalau dari sisi setidaknya udah terbiasa dilatih untuk bisa mengerti atas banyak perilaku orang gitu yang beda-beda itu gitu kan. Betul. Jadi kita kan baru semester pertama, hari pertama kuliah aja langsung dicekokin namanya individual differences gitu kan, Man. Differences, iya benar, individual differences. Jadi kayak, wah ini orang beda, terus kayak, ya kalau lo nggak suka, maksudnya kalau ada seseorang yang punya perilaku yang bikin kita nggak nyaman tuh nggak langsung kita sekedar nggak suka gitu kan, tapi kayak nggak akhirnya judging gitu loh.
menjadi hal yang intuitif gitu ya kan, kayak ini orang kenapa ya begini ya gitu. Iya. Terus nge-handle Malah jadi penasaran nggak sih itu kira-kira keluarganya gimana ya? Anjir, tiap sampai segitunya. Itu dulu waktu semester pertama, pas semester pertama ngerti begitu tuh langsung over analisis gitu loh, semuanya tuh dipikir gitu loh, kayak ini orang kenapa ya begini ya, padahal kadang ya udahlah ya gitu kan. Oke, Pak, tadi kayaknya pengen lanjutin lagi tadi. Iya. Gimana Terus gitu? kalau dari sisi pekerjaannya sih dunia kreatif ya kan, karena kan gue sempat nangani dunia kreatif ya kayak di event, kemudian media, terus juga community yang berkaitan erat dengan consumer gitu kan. Ya ngomongin consumer ya bener-bener it start and end with consumer gitu. Jadi kalau lu punya produk, lu mau jualan, ya lu harus paham banget nih konsumen lu siapa gitu kan. Yep. Trennya memang kayak gimana, konsumen desire-nya apa, pengennya apa gitu kan. Kita yang harus ngikutin maunya konsumen gitu kan. Karena kalau kita punya idealisme tapi konsumen nolak ya buat apa juga gitu kan. Toh ujung-ujungnya kita jualan buat konsumen kan. Nah di situ saya sebenarnya psikologi juga bermain sih man. Gitu. Once ketika gua harus bikin event gitu kan gua akan mempelajari nih tren yang sedang berjalan, sedang berlaku saat itu apa gitu kan. Dan dari situ akhirnya gua pelajari karakternya orang. Ya kan, oh ternyata kalau komunitas usia 19 sampai 25 tahun dia lagi trennya misalkan kalau misalkan musik indie gitu kan, behavioralnya anak-anak indie tuh kayak gimana sih gitu, sehingga nanti ketika gua mau bikin ambience eventnya, mau bikin engagementnya, mau bikin gamesnya ketika di dalam event, gua akan menyesuaikan tuh dengan karakter konsumen yang bakal datang ke event gua. Eventnya. Gitu. Ya. Jadi mau nggak mau kan kita juga akhirnya mempelajari consumer behavior gitu kan, mempelajari lebih lanjut dan lebih depth lagi. Gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen kita? Ya itu menurut gua pribadi sih sangat-sangat psikologi ya. Gitu, kita mempelajari karakternya orang, mempelajari karakternya konsumen, dan kita menyajikan sesuatu yang sesuai dengan karakternya tadi gitu. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan ini, dengan bidang ini, dengan bidang sales gitu, menurut kalian mitos-mitos apa sih yang sering beredar tapi sebenarnya nggak gitu juga gitu, kayak asumsi-asumsi orang gitu tentang bidang ini yang sebenarnya menurut kalian pada akhirnya nggak gitu juga deh gitu, ada nggak kalau menurut kalian? Soalnya kan ini kaitannya, yang pertama ya, kaitannya kan mungkin yang mendengarkan ini mungkin masih mahasiswa atau fresh graduate yang belum benar-benar terjun di bidang ini, yang mungkin tertarik di bidang ini gitu kan. Nah, jadi kayak apa sih asumsi-asumsi atau mitos-mitos yang sebenarnya ya cuman mitos gitu, nggak beneran ada. Tadi kayaknya dia mau jawab. Ya, yang pasti jelas tuh target pada takut kan, harus ngejar target nggak gitu tuh pasti semua orang kayak sales takut. Padahal hello, kamu hidup juga selalu pakai target nggak sih? Pasti kita SMP kelas 3 targetnya lulus UAN ya nggak? Kita SMA udah lulus UAN, target lagi kuliah di mana, di UGM jurusan psikologi. Kamu hidup juga selalu ada target gitu, jadi nggak usah takut. Dan harusnya sih nggak cuma di sales kan, pasti kamu juga kerja ada KPI, jadi nggak usah takut gitu. Dan sebenarnya kalau yang proper, nah ini banyak orang yang nggak ngerti sales yang benar-benar proper tuh harusnya kita diajarin kita ada tekniknya lah, kamu jualan gitu, nggak yang kayak sembarang orang semuanya dijualin produk sama gitu kan. Harus ngeliat orang tuh tipenya apa, kebutuhannya apa, jangan ditawarin semua gitu kan. Kalau kayak sekarang tuh kan semua orang yang taunya ya udah pokoknya achieve target, semua dibombardir dengan produk yang sama, teknik yang sama, padahal kan beda gitu kan. Kalau orangnya concernnya A ya dikasihnya A, kalau concernnya B ya dikasihnya B gitu. Tapi karena nggak banyak, terus jualannya antara ke warung sama jualannya ke akhir orang yang make dan orang yang beli juga beda kan. Warung biasanya lebih ke profit untungnya berapa, jadi cara jualannya pun juga beda, cara jualan ke orang yang benar-benar memakai dan beli akan beda lagi. Nah kayak gitu-gitulah banyak orang yang karena emang ini sih jarang yang bisa dapetin proper mentor, proper technical skill sales yang benar gimana, makanya mereka punya asumsinya kayak susah banget itu pasti ngedealin, nge-close itu susah, padahal ada tekniknya dan itu possible gitu kan. Si Pak ini contohnya tuh pasti udah sangat mastering lah kalau kita ngomongin deal, karena dia bisa dibilang yang garda terdepan gitu. Pasti udah mastering lah, udah sangat di luar kepala.
Itu sih yang Pas paling datang gue utama. bawa golok ya, gue ancam lu beli nggak nih produk gue. Pasti 100% ya akhirnya ya. Kecuali dia punya pistol. Kalah ya. Kalau gimana Pak? Yang mitos-mitos Kalau gitu. dari gue pribadi sih, yang paling sering dengar ya katanya dunia sales tuh keras gitu. Ya keras, terus apa namanya nggak ada toleransi, nggak ada libur ya kan, sampai pada tipes-tipes katanya kan gitu kan. Ya menurut gue semua pekerjaan sih pasti ada challenge-nya ya man ya. Mau di sales kayak, mau di HR kayak, mau di marketing gitu kan. Cuman yang membedakan sales dengan departemen lain, kalau gue sendiri merasa sih, gue punya kebanggaan kalau sales itu memang jadi apa ya, generator untuk perusahaan gitu kan. Kalau salesnya mati, salesnya berhenti, ya perusahaan nggak akan bisa jalan gitu, nggak bisa hidup gitu kan. Jadi ya kalaupun tuntutannya sales agak tinggi, karena memang ya perusahaan harus terus hidup gitu, harus berjalan gitu kan bisnisnya. Bisnisnya tadi yang gue bilang di awal ya, kalau mau tetap tumbuh, mau tetap ini ya salesnya juga harus bisa naik gitu kan. Itu yang pertama sih, orang-orang selalu salah kaprah bilang sales itu terlalu keras gitu kan. Padahal ya bukan keras di dunianya, tapi memang tuntutan karena kita untuk bisa terus berjalan bisnisnya, mau nggak mau salesnya juga harus naik gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau sales sama marketing tuh katanya harus dari orang-orang ekonomi gitu kan, dari FE. Ya nggak juga sih. Balik lagi, kalau dunia kuliah tuh menurut gua hanya membuka mindset dan apa ya, mengasah ketajaman logika kita gitu kan. Lo mau kuliah teknik ya, mau kuliah apa namanya filsafat, kalau memang lu punya daya analisa yang bagus, melihat sesuatu tuh dari kacamata yang lebih luas, melihat segala sesuatu itu dari hal yang berbeda, dari sisi yang berbeda, ya besar kemungkinan lu akan bisa berkarir dengan baik juga gitu di sales dan marketing. Karena memang dunia sales dan marketing tuh harus punya paradigma yang luas, nggak bisa kacamata kuda. Yang tadi dia bilang, ketika kita melihat suatu fenomena, ya kita nggak bisa asal ngomong, oh ini karena pandemi nih gitu kan. Ya semua kena pandemi gitu, tapi kenapa ada satu perusahaan tumbuh, kenapa perusahaan kita nggak tumbuh, kan berarti harus dicari tahu lebih lanjut ya. Even misalkan gue pegang area nih, Jakarta Barat sama Tangerang, terus sales gue turun di Jakarta Barat, dengan simpelnya orang bilang, oh ini orang-orangnya udah pada mudik Pak ke Jawa. Ya emang produk lain nggak pada mudik gitu kan. Ya pasti kan kita harus cari tahu juga gitu kan, ada apa yang terjadi gitu, problemnya apa, di mana, apakah memang promo dari kompetitor lebih agresif ya kan, apakah memang produk kita yang secara pricing kurang kompetitif gitu kan, promonya kita yang kurang menarik. Dan itu yang harus kita gali sebenarnya. Jadi poin yang kedua, salah kaprahnya tadi sih, orang-orang berpikir bahwa orang sales marketing tuh harus dari FA gitu kan, harus yang berhubungan dengan manajemen pemasaran, manajemen penjualan gitu kan. Terus yang ketiga, bahwa karir di dunia sales dan marketing itu stuck, susah naik. Wah itu salah banget sih. Gue akan jadi orang pertama yang akan bilang bahwa malah kebalikannya, lu mau karir ya kan, lu mau duit gitu kan, gue spesifiknya. Ya kan, karir kan ujungnya duit kan, ya kan. Lu mau duit, mau karir, lu masuklah ke sales dan marketing gitu. Itu once lu masuk ke sales marketing, lu banyak belajar, ditempa dengan keadaan, dengan kondisi, dengan mentor yang berbeda-beda ya. Lu akan jadi pribadi yang lebih punya karakter dan jadi pribadi yang tough sih, akan lebih tangguh ketika menghadapi segala sesuatu apapun gitu. Karena kalau ibarat kata, sorry ya, gue harus bilang secara lugas, lu kalau pas sidang skripsi ditanya kenapa variabel A korelasinya positif aja udah takut, udah ngeper, ya lu nggak akan siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberondong oleh atasan lu ketika nanti kerja gitu loh, ya kan? Karena pertanyaan akan lebih gila lagi, akan lebih kejam lagi. Tapi itulah, karena kita merasa bahwa mereka itu orang-orang yang sudah lebih dulu ya terjun ke bidang sales, orang-orang yang sudah malang melintang di dunia sales, marketing, ya memang ilmunya banyak gitu. Jadi kalau misalkan memang kita mau berkarir, pandai-pandailah kita belajar gitu. Banyak-banyaklah ngobrol dengan atasan, ya dengan orang-orang yang lebih senior gitu kan. Even peers-nya kita, tapi memang sudah lebih lama, ya itu ilmunya mereka banyak loh gitu. Nah, jangan jadi katak dalam tempurung karena, gue anak psikologi nih, punya idealisme. Segala sesuatu harus dilihat dari sudut pandang psikologinya dulu, dari humannya dulu, dari interaksinya dulu, ya nggak bisa gitu. Market sangat-sangat dynamic, ya kan, market terus berubah. Ya kita juga yang harus terus berubah, mengupgrade diri, mengupdate informasi dan segala hal yang kita belum tahu juga. Itu sih, Man. Ya. Mungkin kalau boleh nambahin, kalau yang gue rasain tuh, dulu saat belum kerja itu mikirnya kalau sales, maksudnya ini bukan mitos atau asumsi yang salah, cuman ada ketakutan berlebihan. Jadi misalkan di bidang sales tuh dulu gue takutnya adalah
akan bener-bener tiap hari ngedil misalkan kalau di FMCG mungkin ke warung-warung seperti itu ya. Nah itu akan ada ketakutan, terus masa mau menua untuk berkarir dengan cara seperti itu gitu kan. Waktu itu ada ketakutan seperti itu kan. Nah ternyata setelah masuk di sebuah FMCG company gitu, terus nggak literally di sales sih, tapi berkaitan erat dengan tim sales. Terus gue jadi ada insight, ternyata ya nggak gitu-gitu juga, karena pas masuk ke situ akhirnya dibekali tim lapangan kan, bukan kita yang bener-bener tiap hari ke lapangan, meskipun harus sering juga turun agar ngerti, dapat insight, agar apa ya masa gak sejenderal-jenderalnya para jenderal itu kalau lagi perang juga pasti banyak yang turun ke lapangan kan. Si jenderalnya Nazi Rommel itu tetap di Afrika juga, nggak di Jerman, nggak di Berlin terus gitu, tetap turun di situ. Nah, artinya kayak gitu. Yang kedua juga akhirnya mikirnya kayak kok ternyata ada hal-hal serunya juga yang memeras otak gitu loh. Jadi kayak yang tadi itu kayak territory management itu jadi kayak oke, kita ada di Kabupaten ABC. Dari sekian ini terdiri dari 40 kecamatan mana yang paling ngasih kita impact gede gitu kan. Yes. Kenapa kita harus fokus ke situ volume gitu driver. Kan. Terus misalkan akhirnya waktu itu bareng nemenin temen yang di modern trade, akhirnya ketemu sama owner dari mungkin kalau di Jakarta tuh kayak Tip Top gitu-gitu kan, apalagi sih di sana tuh Lulu di BSD tuh Lulu ya, yang gitu-gitulah. Jadi para manajemen dari retail lokal yang modern itu, nah yang diomongin ya bisnis akhirnya, kayak strategi. Misalkan di akhir tahun 2020 di Desember kita akan ngobrolin gimana nih 2021 kita mau ngapain aja, ada budget berapa, mau ditembakin di bulan apa saja gitu, bentuknya apa, mau achieve berapa. Jadi yang diomongin nggak sekedar deal-dealan yang kayak ayo dong beli barang gue gitu, tapi kayak gimana menumbuhkan bisnisnya gitu. Nah itu kayak wah ini keren sih menurut gue, kayak bukan hal-hal yang satu kita memang juga harus ngerti di lapangan dinamikanya seperti apa, tapi pada akhirnya kita juga dituntut untuk ngomong yang lebih strategik juga gitu loh. Jadi kayak di satu jabatan yang sama tapi mengcover banyak pengalaman itu gitu sih. Nah itu yang benar-benar di luar dugaan saat masih kuliah dulu, karena mikirnya wah masa mau ke warung-warung, padahal mungkin kayak Pak I aja timnya bisa banyak banget kan gitu kan. Jadi kayak bukan ya paling enggak harus tahu lapangan biar nggak dibohongin juga kan Pak I. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan orang yang berkarir pertama langsung dari salesman gitu kan, ya justru menurut gua pribadi kesempatan sangat besar sih. Mungkin yang tadi dia bilang ya, meskipun gak achieve tapi kan jadi ajang belajar tuh. Nah, gua nggak bilang generasi sekarang tuh manja-manja ya, tapi beberapa orang tuh maunya pengennya instan gitu loh. Mau langsung datang ke perusahaan di posisi tertentu gitu. Jadi yang tadi Maman bilang, lu kalau nggak tahu bawah-bawahnya, lu nggak tahu bisnis proses yang terjadi bawahnya, ya lu salesman ngomong A, ya lu kan bilang A juga gitu, percaya gitu aja gitu kan. Nah, ketika orang sudah berkarir mengawali karirnya di sales itu dari salesman ya kan, kita tahu borok-boroknya, kita tahu bohong-bohongnya, kita tahu mainin-maininnya, cara tricky-trickinya kayak gimana gitu kan. Ya ketika kita ketemu something kita langsung bilang, gua ada tahu nih pola-pola kayak gini nih gitu kan. Nah itu sih jadi bekal, jadi modal. Even kalau misalnya kayak gua atau Maman sama dia kan masuk ke company, beruntungnya nggak langsung starting dari 0 point banget ya, dari bawah banget gitu ya. Ya itu tadi yang Maman bilang, ya kalau kita nggak ke lapangan nemuin langsung, nggak belajar langsung dari timnya yang kerja, ya yang ada kita dibohongin terus gitu. Bener sih, valid. Oke. Iya, mau nambahin sih. Karena dulu kan ya itu, aku pernah jadi salesman di GT, ya bener-bener ngerasain diusir sama toko. Terus tahu nggak sih waktu itu dulu ada bom Tamrin itu masih tetap jalan. Jadi kayak bener-bener. Tapi di situ belajar banget kayak handle orang.
handle-nya tuh nggak cuma handle ininya ya, handle toko, tapi handle salesman-nya, karena salesman-nya juga jauh lebih tua, kadang nggak mau dikasih tahu kayak gitu-gitu. Terus juga jadi tahu proses yang paling jelas, proses produk bener-bener dari orangnya, konsumennya itu apa, tokonya ngorder sampai nyampe itu gimana sih, hubungannya sama gudang, hubungannya sama pengiriman itu kayak apa. Terus jadi main-mainnya salesman bener banget, karena salesman-nya tuh dulu nggak tahu aku kayak anak MT, jadi dia pada ngomong aja gitu, kita tahu oh anak-anak salesman-nya tuh nggak langsung habis briefing tuh nggak langsung pada ke toko, itu nongkrong dulu kayak gitu-gitulah. Mereka kan nggak tahu kalau aku mata-mata. Jadi kayak ada yang ngasih tahu, Mbak ini apa, ada yang inilah pokoknya curang, terus gue tanya ini apa, ini gini Mbak, soalnya gini, oh dia nggak tahu aku mata-mata. Jadi kayak itu tuh penting sih untuk, dan aku juga selalu ingat bosku dulu bilang katanya kalau kamu mau jadi leader tuh harus ngerti dirty work gitu. Jadi harus mau dirty work tuh mungkin nggak cuman kayak operationnya ya, tapi dalam arti misalnya ngerjain analisis kayak waktu itu Nielsen, harus tahu cara narik Nielsen, cara bener-bener ini ya, jangan cuma terima bebas, terima jadi gitu, karena kamu bisa ngecek juga kan kalau misalnya kamu tahu. Jadi itu penting banget kamu, dan ini juga ya aku ngerasain banget anak-anak kadang pengennya tuh langsung ngerjain yang gede, ngerjain yang langsung strategik. Tapi in order to do that, kamu tuh harus ngerasain dulu yang kecil-kecil supaya kamu tahu prosesnya, kamu tahu ngelit orangnya gitu. Karena kalau langsung gede, nanti biasanya nggak ngerti kayak bener-bener flow dari bawah, nggak ngerti curang-curangnya, nggak bisa bikin plan yang bisa antisipasi itu. Itu sih, itu penting. Terus mungkin nambahin juga banyak mitosnya di sales itu kayak orangnya cuma pinter ngomong gitu. Aku sebenarnya nggak pinter ngomong sih, kalau dibandingin sama Maman sama Pai pasti jauh lebih pinter. Aku nggak pinter ngomong. Itu tuh menurutku ya nggak pure salah, tapi kalau 100% orang sales harus cuma pinter ngomong doang itu salah. Karena kita untuk bisa bikin script harus ngomong apa kan harus ada basicnya ya. Terus yang namanya kita ngedeal ke toko nggak peduli kamu produkku mengandung vitamin apa menghalang dari sinar ultraviolet, belum nggak peduli kan, kayak ya yang penting laku nggak sih buat gua gitu. Jadi kita ada tuh yang harus nih produknya, ada yang beli nggak nih? Iya, harus kayak clear gitu loh. Kamu harus clear plannya, kamu mau ngapain, apa yang bisa membuat produk ini laku di toko, apa itu harus dijelasin. Nggak bisa kayak sesimpel ya itu tadi, ini tuh laku bukan mengandung bla 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 bla. Ini laku apa enggak? Atau biasanya kedua, laku tapi ternyata cuma ngambil kompetitor, itu juga biasanya. Jadi kita harus bisa bikin story-nya. Nah, untuk bisa bikin story-nya harus ada cerita, harus ada numbers, harus ada dulu misalnya sukses story-nya apa kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi nggak pure kita cuma bisa ngomong. Ngomong itu ketika kamu present, tapi untuk bisa bikin script, untuk bisa bikin story-nya, it's actually a science gitu. Jadi makanya kan waktu itu juga kita sempat singgung ya, kalau sales tuh art and science. Iya, artnya adalah ngomong sama ngedeal approach orangnya, science-nya bikin story-nya, nggak bisa sembarangan kan. Kayak gitu sih. Terus kayak misalnya ngedeal, nggak cuma ngedeal bahasa, tapi in term of berapa support yang harus kita kasih kan, kita nggak bisa kayak langsung toko minta 10% lo langsung kasih kan nggak bisa, kita harus ngitung juga kan. Itu juga part of science-nya. Aku harus ngasih supportnya segini ya, soalnya segini untung, kalau lebih dari ini aku rugi gitu. Support promo, support rent, booking segala macam, itu juga science gitu. Jadi ada rasionya gitu-gitu lah ya. Ada rasio kalau ROE-nya berapa. Nah, itu tuh part of yang orang tuh kadang suka lupa. Orang kiranya kayak yang penting cara ngomongnya pinter gitu kan. Kayak bisa inilah bagus kayak motivator ya, bisa beli kapal pesiar segala macam, padahal enggak. It's actually art and science lah pokoknya. Itu yang orang suka lupa. Itu ada satu hal yang menarik sih, maksudnya kayak di sekarang di industri gue kan ini ya tech company gitu kan, terus kebanyakan orang salesnya, manajer salesnya tuh alumni FMCG company. Nah kalau gue nanya terus gue ngeliat observe gitu ya, kenapa anak-anak FMCG yang lebih banyak dapat jabatan-jabatan ini gitu, yang di hire gitu. Nah salah satunya ya tadi nyambung ke dia itu, nggak sekedar ngomong, nggak sekedar istilahnya apa sih, client management gitu loh, apa sih, relationship management. Pokoknya gue punya banyak account, terus harus berhubungan baik sama mereka terus ngebeli, bukan hanya itu. Customer gitu, relation doang gitu ya, CRM tadi.
Tapi juga Kalau bahasa jeleknya strategiknya- postman, man. Jangan cuma jadi postman, jadi cuma nganter-nganterin doang. Kurir. Kalau kita biasanya Iya, ngomong gitu. nah, Kurir gitu. Nah makanya Jangan kayak mau jadi postman. kayak kalau dia mau diajak ngomong strategik, jadi anak-anak FMCG lebih terbiasa gitu. Jadi nggak hanya sekedar mungkin orangnya bawaannya ramah terus seru buat ngobrol ke orang, bukan hanya yang gitu-gitu tuh kualitasnya, tapi kayak lebih kepada kayak ya kayak tadi perhitungan yang harus kita lakukan pun lumayan banyak gitu. Nambahin dikit sih man, karena kan ngomongin toko tuh kan mereka jualan ya. Jualan itu kan muterin duit. Muterin duit kan ujung-ujungnya mereka kan pengen profit ya. Ya kalau kita nggak bisa ngasih proyeksi angka keuntungan ke mereka, ya mereka nggak akan mau lah ngambil produk kita. Ya. Betul. Jadi ya ujung-ujungnya ketika kita bluffing produk ini tuh segala macam jelasin, ya at the end mereka akan tanya seberapa ini nih produknya seberapa oke nih ke depannya gitu kan, seberapa laku nih produknya gitu kan. Kalau misalnya kita juga nggak bisa ngitung-ngitung angka, nggak bisa ngasih proyeksi, nggak bisa ngasih gambaran keuntungan ke mereka, ya mau seramah apapun ya kan kita bawain parcel buat tiap kunjungan juga kayaknya nggak akan beli gitu kan. Iya. Gitu. Oke.